Haddatsana Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi. Wa Salamah ibn Syabib wa Mahmud ibn Ghailan. Qalu haddatsana Abu Usamah. Ya. An Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Kata Sayyidatuna Aisyah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai halwa dan asal. Ya. Nabi suka halwa. Tahu halwa gak? Diambil dari kata hulu. Al-hulwu itu manis. Nabi suka makanan atau minuman yang rasanya manis. Itu bisa kita artikan demikian. Dan juga kalimat halwa itu dalam bahasa Arab bisa diartikan dengan sebutan manisan. Artinya makanan yang manis. Ya, makanan yang diolah ya dan rasanya manis. Begitu. Halwa. Rasa manisnya itu lebih dominan, ada halwa. Makanan yang diolah ya, yang diolah dengan rasa yang manis. Itu halwa. Nabi suka itu. Dan juga Nabi suka al-asal. Tahu artinya asal? Asal itu madu. Kalimat halwa seperti tadi saya jelaskan, ya, kullu ma fihi halawah, segala sesuatu yang manis, ya, diambil dari kata hulu. Cuman juga lebih sering kalimat halwa itu adalah makanan yang diolah rasa manisnya itu dominan. Jelas. Kalau asal kita udah tahu. Nah, tapi juga ya itu ulama mengatakan bahwasanya di antara yang Nabi suka itu olahan masakan yang manis itu yang dinamakan halwa, ya, itu korma, ya, dicampur dengan susu diadon. Gitu, tamar yu'janu bilaban. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam As-Sa'adibi. Artinya olahan makanan yang manis, ya. Mungkin di masa itu gula nggak sebanyak sekarang. Gitu. Yang manis itu kan korma, ya. Kormanya diadon jadi kayak apa namanya, adonan, dicampur dengan apa namanya, susu, ya, mungkin kalau ada tepung dengan tepung atau lain sebagainya, ya, diolah semacam itu. Nah, keluar itu rasa manisnya. Nah, itu yang Nabi suka. Kalau kita di Hadramut itu ada suka kita makan namanya asidah. Asidah juga kayak begini nih. Asidah itu olahan terbuat bahan dasarnya dari korma yang di apa namanya, dihaluskan terus dicampur sama tepung, ya, tepung, ntar juga ada susunya mungkin, artinya diolah macam gini asidah. Ini kelihatannya asidah nih, itu manisnya manis korma, ya. Kalau kita di sini nih juga ada asidah, seringkali beli di Bogor, ya, atau kadang ibu saya juga suka bikin. Itu dia pakai tepung, terus pakai, kalau kita kan korma jarang, jadi pakai gula merah. Gitu, terus ada baharatnya, ada bumbu rempah-rempahnya sedikit seperti itu. Itu asidah. Ya. Nah, ini disebut oleh Imam As-Sa'adibi, biasanya itu halwa yang Nabi suka makan, adonan korma yang dicampur dengan susu dan lain sebagainya. Terus nggak cuma itu, Nabi suka makanan-makanan yang manis. Begitu.
Artinya apa dari dalam hadis ini yang bisa kita petik? Ya, bahwasanya kecenderungan seseorang kepada suatu makanan tertentu bukan hal yang tercela, bukan suatu hal yang bertolak belakang dengan sikap zuhud kepada dunia. Ya, enggak. Nabi toh juga begitu, suka dengan makanan yang manis, ya, memilih makanan yang beliau suka, ya, cari makanan yang enak. Ada masalah. Enggak bertentangan dengan sikap zuhud manusiawi. Yang tercela itu ketika kita terobsesi dengan itu dan berlebihan, itu yang tercela. Terus dalam riwayat Tabrani, Sayyidina Utsman bikin satu makanan, apa itu? Tepung dicampur sama madu, terus diaduk begitu sampai rata, ya. Terus dipanasin sampai dia agak menggumpal, gitu, ya. Udah matang, dibawa kepada Rasulullah SAW dan Nabi memakannya. Nah, kalimat aswadahu diaduk, ya, sampai matang di atas api. Dikasih kepada Rasulullah dan Nabi menyukainya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Macam gini kayak apa tahu? Dodol. Ya, cuman kan kalau ini pakai apa? Asal, pakai madu. Ya, kalau kita pakai gula merah, ya, gantinya madu. Tapi prosesnya lebih kurang sama. Ya kan, dodol pakai tepung juga. Orang Betawi ada dodol Betawi kan, pakai tepung juga kan. Gitu, terus dikasih gula merah, terus diaduk-aduk terus sampai pakai di atas api sampai jadi dodol. Sudah. Ada riwayat Imam Tabrani. Boleh kita bikin begini nih. Udah ada belum tuh? Dodol sih banyak ya. Dodol banyak. Nah, ini kalau di sana dinamakan asidah. Karena diaduk terus sampai lama. Gitu. Tepung pakai asal, pakai madu. Kadang tepung pakai korma. Itu korma yang udah dihaluskan. Itu nanti rasa itu bedanya dari mana tahu? Terkadang kadar korma sama kadar tepungnya itu kan berbeda-beda orang tangannya ya, masaknya. Itu kadang orang yang kormanya lebih banyak sehingga lebih lembut, ada yang tepungnya lebih banyak sehingga lebih alot gitu. Ya, beda-beda orang cara masaknya. Cuman intinya ini semuanya dulu disajikan oleh para sahabat dan dimakan oleh mereka dan dimakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya Nabi suka hal yang manis. Nah, terus juga kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi juga suka asal, madu. Ya. Cuman ya madu di sana sama madu sekarang beda. Beda dalam hal artinya betul-betul madunya itu tabi'i, nggak ada kayak kita sekarang gitu. Tabi'i artinya asli. Kalau sekarang kan asli, iya asli, cuman dikasih makan gula, dikasih makan apa. Kalau yang dulu asli. Ala kulli hal, intinya Nabi suka madu. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi.